Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan akuntansi zakat infak sodako yang kedua. Jadi, di dalam akuntansi zakat itu dibahas yang pertama penerimaan zakat, itu baik itu kas atau non kas. Terus yang kedua ada penurunan nilai zakat. Yang ketiga penyaluran zakat. Yang keempat penyaluran zakat kepada lembaga lain. Yang kelima penyaluran zakat kepada amil. Yang keenam penerimaan ujrah atas penyaluran zakat. Yang ketujuh, beban penghimpunan dan penyaluran zakat. Yang kedelapan, penyajian. Yang kesembilan, pengungkapan. Ya, yang pertama adalah penerimaan zakat. Di sini ada aturannya, penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non kas. Jadi di sini diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima kalau itu dalam bentuk kas. Atau mungkin nilai wajar apabila diterimanya dalam bentuk aset non kas. Misal, pada tanggal 2 November 2002, kami zakat menerima zakat dari Bapak Tri senilai 5 juta. Kemudian tanggal 3 November 2002, kami zakat menerima zakat dari PT Jaya Indonesia berupa 1 unit kendaraan operasional dengan nilai wajar 300 juta. Ya, bagaimana penjelasannya? Untuk yang menerima dalam uang tunai atau kas, itu tanggal 2 November 2002, maka kas pada penerimaan zakat dana zakat sebesar 5 juta. Berikutnya yang tanggal 3 November 2002 yang ini diterima dalam bentuk barang ya, atau dalam hal ini dalam unit kendaraan ya, unit kendaraan mobil ya. Maka di sini penjelasannya adalah kendaraan pada penerimaan zakat dana zakat sebesar 300 juta. Nah, itu untuk yang penerimaan zakat. Berikutnya jika terjadi penurunan nilai zakat. Ya. Bagaimana? Jika penurunan nilai disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil. Sebaliknya, jika bukan karena kelalaiannya dari amil, maka diakui sebagai pengurang dana zakat. Ya, ini yang harus diingat ya. Jadi terkait apakah ada kelalaian dari amil atau tidak. Misal, 1 Desember 2022 ada dua kejadian. Yang pertama, kendaraan ya, kendaraan diterima amil zakat mengalami kecelakaan ketika digunakan oleh sopirnya. Nah, di sini nilai kendaraan ternyata turun menjadi 200 juta ya karena mengalami kerusakan tadi ya. Yang B, kejadian kedua, kendaraan yang diterima amil zakat mengalami kerusakan. Air baknya tidak berfungsi dan nilai kendaraan turun menjadi 250 juta. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini ada dua alternatif kejadian. Jadi untuk tanggal 1 Desember 2022, yang pertama, kejadian pertama, jika terjadi karena hamil dan kecelakaan, karena kendaraan yang digunakan oleh supirnya, maka katanya adalah terjadi kerugian penurunan nilai dana amil pada kendaraan sebesar 100 juta. Dari mana 100 juta? Ya karena memang kan tadi awalnya ya, harga kendaraan itu kan 300 juta. Ya, menurun menjadi 200 juta, berarti kan ada kerugian penurunan nilai sebesar 1 juta. Untuk yang alternatif B, ya, karena ini bukan kelalaiannya amil, memang karena ada kerusakan, ya, kondisi kerusakan mobil itu karena airbag tidak fungsi, maka penjelasannya adalah kerugian turunan nilai dana zakat pada kendaraan sebesar 50 juta. Dari mana 50 juta ini? Ya tadi kan kendaraan awalnya harganya, ya, harga perolehannya atau harga belinya adalah 250 juta, 300 juta. Tapi sekarang mengalami penurunan menjadi 250 juta, berarti kan ada penurunan nilai 50 juta. Jadi seperti itu. Yang berikutnya
penyaluran zakat. Ya, penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat senilai uang kas yang dikeluarkan. Atau mungkin jika penyalurannya dalam bentuk aset non kas, maka dicatat sebesar nilai yang tercatat. Misal tanggal 5 Desember 2002 ada dua atau kejadian. Yang pertama, amil zakat menyalurkan zakat kepada kelompok kerja tani yang gagal panen sebesar 10 juta. Atau alternatif kejadian kedua, amil zakat menyalurkan zakat berupa bibit tanaman senilai 10 juta kepada kelompok kerja tani tersebut. Bagaimana penjumlahannya? Ya, ini yang harus diperhatikan. Tentu di sini ada jurnalnya sebagaimana berikut. Jika penyaluran zakat ya dalam bentuk uang tunai atau kas, maka jurnalnya adalah penyaluran zakat dana zakat pada kas sebesar 10 juta. Tapi yang menarik, jika yang disalurkan adalah dalam bentuk aset bukan non kas, karena tadi berupa bibit tanaman, maka jika terjadi pada awal pembelian bibit tanaman tadi, jumlahnya adalah bibit pada kas sebesar 10 juta. Dan mulai ketika bibit itu disalurkan kepada kelompok kerja tani, maka penjelasannya adalah penyaluran zakat dan zakat pada bibit sebesar 10 juta. Ya, mudah bukan? Bisa dimengerti ya. Yang keempat, penyaluran zakat kepada lembaga lain. Ya, misalnya pada tanggal 10 Desember 2002, amil zakat menyalurkan zakat kepada kelompok tani yang gagal panen, tapi melalui lembaga amil zakat setempat. Ya, memang karena jaraknya jauh mungkin ya. Adapun zakat yang disalurkan senilai 10 juta dan diterima kelompok tani pada tanggal 20 Desember 2002. Ya, bagaimana penjualannya tanggal 10 Desember 2002? Jadi di sini kita anggap ya lembaga amil zakat setempat ini punya utang pada kita, berarti kita menganggap lebih utang. Maka penjualannya adalah pada saat menyerahkan kepada lembaga amil zakat setempat adalah piutang lembaga sosial dana pada kas. Tapi begitu zakat tersebut disalurkan oleh lembaga tersebut, ya, lembaga amil zakat setempat tersebut, maka penjualannya adalah penyaluran zakat dana zakat pada piutang lembaga sosial dana sebesar 10 juta. Jadi ini harus dibalik tadi awali piutang ditangkap piutang, tapi setelah disalurkan maka piutang itu menjadi berkurang. Oke, itu untuk penyaluran zakat kepada lembaga lain. Yang berikutnya penyaluran zakat pada amil. Ingat, amil juga merupakan salah satu pihak yang berhak atas penyaluran zakat dan zakat kemarin ya. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Amil zakat, contohnya di sini, amil zakat menyalurkan bagian zakat sesuai bagian amil senilai 5 juta. Bagaimana penjumlahannya? Ya, jadi di sini penyaluran zakat dana zakat pada penerimaan dari zakat. Ya, dan dana amil. Ya, ini karena diterima oleh amil sebesar 5 juta. Berikutnya, penerimaan ujro atau ujrah atas penyaluran zakat. Ingat, ujrah di sini adalah merupakan bayaran atau upah atas aktivitas penyaluran zakat infak sembako yang dilakukan oleh amil. Contohnya, di sini amil zakat menerima zakat dari PT Jaya Indonesia senilai 800 juta dan perusahaan ingin menyalurkan zakat kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Ya, amil zakat meminta biaya pendistribusian zakat sebesar 10 juta. Maka penjualannya adalah diterima kas ya sebesar 810 juta. Ingat, 8 juta ini adalah zakat plus ditambah biaya distribusian zakat yang dibayarkan oleh PT Jaya Nisa. Jadi, saya ulangi lagi, berarti penjualannya adalah kas sebesar 810 juta pada penerimaan zakat dana zakat 800 juta
ya, pada penerimaan ujrah penyaluran pada dana amil sebesar 10 juta. Berikutnya, beban penghimpunan dan penyaluran zakat. Ingat, beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Apabila terjadi kekurangan, bisa diambilkan dari nilai zakat, tapi harus dikembalikan ketika dana amil sudah terisi lagi. Di sini beban penghimpunan itu bisa berupa biaya periklanan, biaya promosi, ya, dan lain-lainnya. Sementara beban pengeluaran zakat bisa berupa biaya distribusi, yaitu terdiri dari biaya akomodasi dan biaya transportasi. Ini sudah diatur di PSAK 109. Jadi amil zakat, contohnya di sini, amil zakat membuat spanduk promosi program sebut zakat di rumah. Biaya untuk pembuatan baliho adalah 10 juta. Di samping itu ada biaya penyaluran zakat ke desa terpencil sebesar 20 juta. Bagaimana penjualannya? Penjualannya adalah beban cetak dana amil 10 juta dan beban penyaluran dana amil 20 juta pada kas 30 juta. Yang kedelapan, ini adalah tentang penyajian laporan keuangan. Jadi dia perlu dicatat, perlu kita pahami dan kita ingat. Dana zakat, dana infak atau sodako, dana amil, dana halal harus disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ini adalah berikutnya masih penyajian laporan keuangan. Ini adalah pos-pos laporan posisi keuangan dana amil. Ada aset, liabilitas, dan saldo dana. Ini yang membedakan dengan laporan posisi keuangan bisnis ya, atau perusahaan. Kalau perusahaan kan aset itu ada liabilitas sama, terus yang adalah terakhir ekuitas. Jadi kalau persamaan akuntansi untuk laporan keuangan yang konvensional, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tapi di sini persamaan akuntansi untuk dana amil itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah saldo dana. Itu yang beda. Dicatat, pertama aset di dalam laporan posisi keuangan dana amil itu adalah terdiri dari akun kas dan setara kas, piutang, surat berharga, dan aset tetap. Sementara yang kedua, liabilitas atau kewajiban itu terdiri dari akun biaya yang masih harus dibayar, contohnya air, listrik, dan telepon yang belum dibayar. Terus ada lagi akun liabilitas imbalan kerja. Mungkin ada gaji yang belum dibayar kepada petugas. Yang ketiga, saldo dana itu terdiri dari akun dana zakat, akun dana infak atau sedekah, dan dana amil. Ya, ini yang perlu dicatat. Berikutnya, ini adalah contoh laporan posisi keuangan amil. Ya, jadi bisa dilihat di sini nampak ada aset, ya, ada itu dari aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, aset lancar, kas dan setara kas, utang, surat berharga, dan efek. Tambah efek. Malah aset tidak lancar itu ada aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, jadi total antara aset lancar dan aset tidak lancar itu adalah jumlah aset. Sementara kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek, ada biaya masih harus dibayar, terus liabilitas jangka panjang, liabilitas imbalan kerja. Dari sini totalnya adalah jumlah liabilitas. Sementara satu dana itu ada dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil. Dan ini adalah jumlah dana. Ya, jadi sini pertambahan antara liabilitas dan saldo dana, maka dinamakan jumlah liabilitas dan saldo dana. Ya, ini yang harus kita ingat agar kita tidak salah di dalam menempatkan saldo dana. Jadi tidak dianggap sebagai ekuitas saldo dana. Ya. Ini yang kedua, yang berikutnya, yang ke-11, laporan perubahan dana. Amil menyampaikan laporan perubahan dana, zakat infak saudara dana amil yang mencakup pos-pos berikut. Ini sudah diatur di PSAK 11 paragraf C04.
Jadi ada dana zakat, ada dana infak atau sedekah, ada dana amil. Jadi dana zakat itu harus ada item, ya, penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Sementara dana infak atau sedekah itu pertama penerimaan dana infak atau sedekah, yang kedua penyaluran dana infak atau sedekah, yang ketiga saldo awal dana infak atau sedekah, dan saldo akhir dana sedekah. Sementara untuk dana amil itu hanya ada dua, penerimaan dana amil dan penggunaan dana amil. Yang kesembilan, pengungkapan, disclosure. Jadi kalau ini terkait dana zakat sebagai bentuk akuntabilitas, ya di sini adalah terkait dana zakat, maka di situ harus disampaikan kebijakan penyaluran zakatnya, berapa persen untuk amil dan prioritas kepada siapa pemberi zakat itu. Yang kedua, metode penentuan nilai wajar. Ya, ketika menerima zakat dalam bentuk aset non kas. Yang ketiga, rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat. Tadi ada 8 golongan asnaf. Nah, ini harus tentukan berapa untuk fakir, berapa untuk golongan miskin, dan berapa untuk golongan gorimin yang punya utang, ya, orang yang tidak bisa membayar utang. Untuk amil berapa. Dan nanti ditotal keseluruhan, ya, tadi ya, untuk mustahik tadi. Yang keempat, penggunaan dana zakat dalam aset kelolaan, baik yang di aset kelolaan yang dikendalikan oleh amil ataupun pihak lain. Maka apabila amil punya aset kelolaan, harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya menerima aset dalam bentuk misalnya kendaraan, ya, dan itu kendaraan itu digunakan untuk, tidak hanya untuk aktivitas mengirim zakat kepada mustahik, tapi ternyata juga untuk usaha. Nah, ini harus dilaporkan. Yang kelima, hubungan pihak relasi antara amil dengan penerima zakat ini harus dijelaskan. Ya, jadi intinya kalau itu memang ya amil punya saudara dan itu mereka kondisinya memang berhak menerima zakat, ya itu harus dilaporkan bagaimana hubungan itu. Yang berikutnya pengungkapan disclosure terkait dana infak dan sodako. Ini juga harus disampaikan kebijakan penyaluran zakat infak sodakonya, berapa persen untuk amil dan prioritas pemberian infak sodako pada siapa. Juga gitu, metode pemberian nilai wajar ketika menerima dana infak sodako dalam bentuk aset ini harus juga dilaporkan. Yang ketiga, keberadaan dana infak atau sodako yang dikelola terlebih dahulu beserta hasil olahannya. Ya, ini harus disampaikan. Terus yang keempat, rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok penerima ini juga harus disampaikan. Siapa yang berhak menerima sodako, siapa yang berhak menerima infak. Yang kelima, penggunaan dana infak sodako dalam sekolahan, baik ini dikalikan oleh amil atau pihak lain. Ini harus dilaporkan. Terus yang keenam, hubungan pihak berelasi antara amil dengan penerima. Ini juga harus disampaikan. Nah, yang kesembilan, terkait dana non halal. Ini contoh dana non halal itu adalah amil ternyata menabung di bank konvensional yang menganut sistem bunga. Bunga tabungan ini harus diakui di dana non halal. Nah, inilah menariknya yang membedakan dengan bank konvensional, ya. Membedakan dengan yang konvensional, ya, konvensional harus ada pemisahan dana halal dan tidak halal. Demikian penyampaian saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.